jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Hola netizen yang tercinta, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak meminta jika ada anggotanya yang melakukan intervensi dalam pemilu 2024, apalagi mengancam masyarakat agar segera dilaporkan lengkap dengan buktinya. Hal ini diucapkan Maruli untuk merespon pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang meminta agar jangan mengintimidasi rakyat. Maruli menegaskan TNI netral dalam pemilu 2024 dan akan menindak anggotanya yang terbukti melanggar fakta integritas. Ia mencontohkan pihaknya telah memproses salah satu anggotanya yang kedapatan mendukung salah satu capres. Sebelumnya, Megawati meminta aparat penegak hukum Polri dan TNI jangan sampai mengintervensi masyarakat dalam pemilu 2024. Megawati pun memperingatkan para aparat termasuk aparatur negeri sipil atau ASN untuk netral. Hal itu terkait beberapa kasus yang dianggap Megawati sebagai dugaan intervensi yang dialami para kadernya. Dia mencontohkan kasus yang menyeret jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono terkait dugaan tudingan aparat tidak netral, sampai kasus Ketua DPC PDIP Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih yang bersitegang dengan sejumlah pria membahas aksi spanduk pemuda saat kunjungan Jokowi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bu Megawati merendahkan TNI dan Polri. Aduh, Bu Mega, kemarin abang kandungnya Pak Guntur Soekarno Putra ya kan pada saat berkampanye blunder. Masa bilang Pak Jokowi mau diapa-apain. Sekarang Bu Megawati, aduh blunder lagi, kampanyenya nggak sehat ya. Masa penyelenggara pemilu KPU Bawaslu disebut-sebut, dipertanyakan kinerjanya ya kan, dibilang KPU Bawaslu kalian di mana? Aduh ya kan, terus pengaman pemilu TNI dan Polri ibu sebut-sebut, ibu remeh-remehkan, direndah-rendahkan ya kan, terus dibilang polisi sopo, polisi siapa, TNI opo, Panglima sopo. Ngapain Bu begitu Bu? Ibu hari-hari nggak sadar dijaga siapa? Dijaga polisi. Ibu mantan presiden ada protokoler ya kan, dikawal siapa? Dikawal polisi ya kan. Di partai PDIP caleg juga ada dari TNI. Janganlah begitu Bu ya. Tolonglah Bu berkampanye yang sejuk, yang sehat ya. Kalau ibu tahu, ibu ingat ya, kalau ada kerusuhan ya, siapa yang jaga kerusuhannya, siapa yang amankan kerusuhannya? Polri Bu. Yang kena lempar pada saat kerusuhan siapa? Polri ya. Pada saat ada perang di Papua atau di mana, yang berperang buat kita siapa? TNI. Emang saya, emang ibu, emang kita? TNI Polri Bu berjasa buat negara ini. Jangan seperti itulah Bu, kalimat-kalimat yang sejuk lah ketika berkampanye. Jangan memecah belah. Aduh Bu. Dan satu hal lagi Bu ya, jangan sepertinya seakan-akan dalam otak ibu tidak sependapat dengan Polri dan Polri pun tidak pro terhadap ibu. Terus lantas ibu langsung benci, langsung protes, dan di dalam kampanye ibu bilang jangan mengintimidasi rakyat saya. Tidak ada yang mengintimidasi Bu ya. Polri itu menindak tegas ya kan. Saya kasih contoh kasus Bang Aiman, itu kan memang tugas Polri Bu. Ketika Bang Aiman menyebarkan hoax, menyebarkan berita bohong, dia bilang Polri tidak netral di 2024, ya wajar kalau ditindak tegas, dibawa ke Polda Metro Jaya, diperiksa, wajar itu semua Bu. Gak ada yang berlebihan ya kan. Ini negara hukum, bukan negara ibu. Panglima tertinggi di Indonesia ini yaitu hukum ya kan. Jadi nggak ada yang berlebihan. Itu memang sudah tugasnya Polri untuk menindak tegas orang-orang yang bersalah, baik saya, ibu ya kan, mau siapapun masyarakat kalau salah ditindak tegas sama Polri dan TNI. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Kentongan sudah dipukul, artinya kita semuanya rakyat Indonesia yang 80% mendukung Pak Jokowi. Jangan pernah lepas doa ya, karena hanya doa kita semuanya Pak Jokowi tetap berdiri tegak untuk Indonesia ini. Pak Jokowi tetap sehat dan kuat untuk Indonesia dan rakyat Indonesia. Jadi apapun yang kalian lakukan, niat tidak baik kalian, saya pastikan tidak akan pernah terwujud. Karena apa? Indonesia ini leluhurnya kuat ya. Jadi jika ada yang tidak baik, niat tidak baik akan terhempaskan. Indonesia tetap akan menjadi negara maju 2024 ini menuju 2045. Indonesia emas. Paham itu?
sudah ya, jangan terlalu panik menanggapi 02 ya. Dulu Anda mengatakan kalau Jokowi tidak ada PDIP maka tidak akan menjadi apa-apa, dan sekarang lihat suara PDIP setelah Megawati mengucapkan kata-kata persona yang negatif terhadap Jokowi. PDIP kehilangan suara Jokowi. Jokowi lebih besar daripada PDIP, ya kan? Tolong diingat, 02 tidak takut kalah, ya kan? Jangan pernah mengatakan bahwa seseorang itu playing victim, ya kan? Nyatanya Anda sendiri yang playing victim, ya kan? Segala cara sudah engkau lakukan, sekelas universitas sudah engkau jalankan demi memuluskan ambisimu, mulai dari Universitas UI, UII, Gajah Mada sekalipun, dan sekarang mungkin Unair dan lain sebagainya. Sudahlah, negara ini adalah negara demokrasi. Jangan memecah belah bangsa ini dengan cara-cara yang tidak baik melalui apapun itu, termasuk melalui akademisi, ya kan? Kampus sekarang sudah tidak lagi seperti dulu normal-normal saja, namun sekarang kampus diisi oleh dosen-dosen guru besar dengan kepentingan parpol masing-masing, ya kan? Tidak dapat dipungkiri. Sudahlah, mari kita bersatu rukun, ya kan? Pesan buat kita semua, carilah pemimpin yang mengajak Anda untuk rukun, ya kan? Tidak fitnah sana sini, tidak mengancam satu sama lain, tidak memperalat agama untuk mencari suara, tidak memperalat supporter untuk mencari suara, tidak memanfaatkan akademisi untuk menjadi provokator, tidak memanfaatkan segala cara yang negatif demi meraih jabatan kembali. Pilihlah pemimpin yang memikirkan bangsa ke depan. Cita-cita bangsa ini mau dibawa kemana? Anak kita akan seperti apa nanti ke depan, ya kan? Bangsa ini mau makan apa ke depan, ya kan? Bangsa ini mau berdiri di kaki sendiri atau tidak? Bangsa ini ingin memiliki produk sendiri atau tidak? Pikirkan itu. Pilihlah pemimpin yang memikirkan hal yang seperti itu, ya kan? Jangan terkecoh oleh politik psikologi terbalik dari para politikus yang negatif, yang haus kekuasaan, termasuk Megawati Soekarno Putri, ya kan? Sudahlah, jangan membuat black campaign, ya kan? Rakyat ini sudah cerdas, ya kan? Sudah, gitu aja pesan saya. Dan partai Ibu pasti kalah, dan calon presiden Ibu Ganjar Mahfud pasti kalah oleh Prabowo Gibran dalam satu putaran. Bagi kami rakyat Indonesia sudah cukup kekuasaan partai Ibu dalam 2 periode. Saatnya sekarang nomor 2 yang berkuasa. Saya sebagai rakyat capek dipimpin oleh partai Ibu. Saatnya sekarang ganti partai lain yang berkuasa. Bukan hanya Ibu yang bisa orasi, saya juga bisa orasi sampai nafas saya ngos-ngosan. Sudah, cukup. Sekarang saatnya nomor 2. Siap. Oke, di sini aku akan secara terang-terangan mendukung Ibu Megawati karena ada yang bilang Ibu Megawati pakai tindik di hidung. Salah besar. Ibu Megawati itu bukan pakai tindik di hidung, melainkan itu pakai plug nasal filter, ya. Itu sejenis kayak, intinya dia tuh kayak menyaring sirkulasi udara biar nggak ada bakteri yang masuk, biar nggak gampang, istilah kasar itu bersin. Istilah itu menyaring udara. Jadi kalau ada yang bilang Ibu Megawati pakai tindik di hidung, itu salah besar ya guys. Tapi kalau untuk pemilihan presiden, mohon maaf aku nggak milih banteng. Jadi jelas aku milih antara Pak Anies dan Pak Prabowo. Tapi kalau untuk yang satu ini, Ibu Megawati dibilang pakai tindik di hidung, itu salah besar. Itu pakai plug nasal filter yang gunanya untuk, yang tadi aku bilang, mensirkulasi udara biar tetap segar dan sehat. Tenang mak, tenang kalem mak, tenang kalem, nggak perlu teriak-teriak kayak gitu mak, tenang mak, ingat usia, ingat umur ya, nggak usah teriak-teriak.